Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat yang tiada terhingga dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'adzakumullah. Di malam yang berbahagia ini kita berada di penghujung bulan Rajab, tanggal 28 Rajab tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 27 Januari 2025 Masehi. Alhamdulillah, Allah perjumpakan kita di tempat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan memetik faedah dari buku Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, buah karya dari Ustadz kita Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala. Kemudian yang kita ingatkan kembali bahwasanya setelah bulan Rajab ini insyaallah kita memasuki bulan Sya'ban dan tidak ada di antara bulan Sya'ban melainkan bulan Ramadan. Maka kami pribadi mengingatkan diri kami dan antum semuanya, bapak-bapak yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan, yakni dengan ilmu, dengan iman, dengan ketaatan, dengan semangat, dengan niat yang tulus tentunya. Karena betapa banyak Allah menyampaikan umur hambanya sampai bulan Ramadan, tetapi Ramadan berlalu tidak menjadikan seseorang itu menjadi hamba yang bertakwa. Jadi ini Ramadan bukan bulan yang sembarang bulan yang Allah anugerahkan. Allah wajibkan puasa di situ dan mengenai keutamaan-keutamanya insyaallah di bulan Sya'ban itu kita akan membahas perihal tentang bulan Ramadan. Jadi kita ingatkan, persiapkan diri dari sekarang. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita mendapatkan semuanya keutamaan-keutamaan tersebut, mendapatkan ampunan, mendapat pahala berlipat ganda, mendapatkan derajat ketakwaan. Itu yang kita inginkan agar Allah Subhanahu wa taala
menjumpakan kita di bulan Ramadan. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan malam ini dalam pembahasan syarah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita masih di bab yang keberapa kita? Bab yang keempat. Berarti pelajaran kita di pembahasan yang ketiga. Poin yang ketiga. Adapun kita di bab yang keenam. Bab yang keenam, syarah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada poin yang akan kita bahas, itu poin yang ketiga di halaman 126. Kalau cetakan yang apa? Atau yang sama? Sama halamannya? Yang lama. Enggak, maksudnya halamannya sama? Halaman 144. Berbeda dia. Berbeda dia. Jadi yang kita, yang sama-sama yang tahun penerbitnya sama, di halaman 126. Taib. Pembahasan tersebut yakni mengenai rukun iman. Rukun iman. Poin yang ketiga. Ikhwani fiddin, a'adzakumullah. Ahlus sunnah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan dibangkitkannya manusia setelah mati, setelah wafat, serta iman kepada qadar yang baik maupun buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah. Jadi ini adalah dalilnya, dibawakan oleh muallif rahimahullah taala, dalil di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Ini ayatnya panjang, ada lebih dari separuh halaman, cuman di sini dikutip hanya sampai pembahasan tentang rukun iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Akan tetapi kebajikan tersebut adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, wal malaikah, dan kepada malaikatnya, wal kitab, dan kitab-kitab, wan nabiyyin, dan kepada nabi-nabi. Jadi kalau orang yang mempelajari hanya ayat saja, maka katanya tidak ada iman terhadap takdir. Karena di ayat ini sampai wan nabiyyin, hari kepada Allah, kepada hari akhir, kemudian kepada malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada nabi. Adapun takdir di sini, qada baik dan atau qadar buruk, itu tidak dinukilkan pada ayat ini. Nanti ada di hadis Jibril, insyaallah akan dibawakan. Di sini juga dikutipkan, cuman dalam bentuk singkat. Nanti insyaallah kita bahas yang hadis panjangnya. Adapun dalil yang tentang rukun iman yang keenam, itu ada di ayat lain, terpisah. Dalam surah Al-Qamar, ayat yang ke-49, 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguh kami menciptakan segala sesuatu itu menurut qadarnya, menurut ukurannya. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhil bil basar. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata. Jadi ini dalil dengan ayat yang terpisah, itu lengkap dia rukun iman itu menjadi 6. Jadi kita ulangi, ada orang yang mengatakan bahwa takdir itu tidak termasuk rukun iman yang ke-6 katanya.
Karena hanya berlandaskan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqil wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wal tidak ada masalah qa dan qadar di situ katanya. Sementara di ayat yang lain dalam surah Al-Qamar itu ada inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ini tentang keimanan. Kalau digandengkan antara kata-kata Islam dengan keimanan, biasanya Islam itu amalan anggota badan. Iman itu adalah amalan hati, batiniyah. Ini zahir, ini batin. Tetapi tidak ada cuman Islam, satu tidak ada diiringi dengan iman, maka itu cukup seluruhnya. Ini apa semacam cara memahaminya. Kalau ada dipisahkan, kalau Islam itu berarti itu amalan-amalan anggota badan. Iman adalah anggota amalan hati. Dan ini ada 6 wajib itu diyakini. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah wajib meyakini rukun iman itu ada 6. Dan ini telah kita pelajari setelah masa-masa kita masih di madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar sudah dipelajari. Namun masih ada kelompok dari umat ini tidak percaya dengan takdir. Masih ada. Qadariyah itu tidak beriman dengan takdir. Dia menafikan takdir Allah. Nah, jadi kita perkuat ini bahwa ini adalah prinsip dari akidah Ahlussunnah, poin-poin dari akidah Ahlussunnah bahwasanya yang 6 ini adalah rukun bagi rukun iman. Apabila itu tidak dinafikan salah satunya, maka itu menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwani fiddin azakumullah. Kemudian muallif menyebutkan di samping ayat di atas banyak sekali hadis sahih yang menegaskan hal serupa. Di antara sejumlah hadis tersebut terdapat sebuah hadis masyhur. Jadi hadis yang terkenal. Hadis apabila seseorang mempelajari agama Allah akan menjumpai hadis ini. Hadis yang masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya ini disebut juga dengan hadis Jibril. Hadis Jibril. Kita belajar hadis arba'in ya Pak ya di sini masjid kita sampai hadis yang keberapa? Hadis yang kelima. Hadis yang ke-13. Berarti kita sudah melewati hadis ini. Ini kalau di hadis matan arba'in an-nawawiyah, hadis yang kedua. Hadis yang kedua, hadis Jibril yang masyhur. Jadi malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Nah, jadi ada di sini disebutkan ke-6-6-nya di dalam hadis ini. Di dalam hadis ini rukun iman yang 6 itu disebutkan secara keseluruhan, tidak terpisah. Jadi kata Nabi SAW, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta beriman kepada takdir baik dan buruk. Bapak-bapak yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, definisi iman yang disebutkan oleh ulama yaitu dalam bahasa kitanya meyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan kepada Allah atau Ar-Rahman. Nanti ada apa istilahnya, ada semacam sama ujungnya nun semuanya. Dan
akan berkurang apabila mematuhi godaan syaitan. Di iman diyakini, keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman, kepada Allah, dan berkurang dengan mengikuti godaan syaitan. Kalau lebih kurang kata ulama, diantaranya yang pernah mengucapkan ini, Syekh Salim Al-Harali mengatakan definisinya yang pernah kita dengar dari beliau, hafizallah ta'ala, bahwasanya al-iman tasdiku fil janan. Itu sama tadi, kemudian diucapkan dengan lisan, wal qaulu bil lisan, kemudian wal amalu bil arkan, diamalkan dengan anggota badan, yazid ta'atu birrahman, bertambah dengan taat kepada Ar-Rahman, maksudnya kepada Allah, wa yanqus, dan berkurang ta'atu syaitan, dengan mentaati syaitan. Sebagai yang tadi yang kita sebutkan bahasa Indonesianya. Jadi itulah iman. Dan iman itu harus mencakup ketiganya. Mencakup dari keyakinan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Jika keluar tidak ada hubungan antara iman hati dengan lisan dengan anggota badan, maka itu terjatuh kepada kelompok Murji'ah. Murji'ah tidak ada pengaruhnya antara hati, keyakinan hati dengan amalan. Dan begitu juga kelompok-kelompok yang lainnya. Begitu juga kelompok-kelompok yang lainnya yang mengeluarkan iman dari amalan, amalan dari iman. Jadi cukup dengan meyakini di dalam hati saja katanya. Ini tidak boleh, dan ini menyimpang dari akidah yang sahih, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kita ingatkan juga pada pembahasan iman, bahwasanya iman itu memiliki banyak cabang. Lebih daripada 70 cabang. Jadi iman itu memiliki sekitar 70 lebih cabang syu'bah. Wa a'laha, dan yang paling tinggi adalah qaul la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah itu adalah imatatul aza anit tariq, menyingkirkan gangguan apapun bentuknya, duri, pecahan kaca, gangguan, kotoran, bangkai tikus, apapun yang di tengah jalan kita singkirkan, maka itu adalah bentuk dari keimanan. Kata Nabi SAW di akhir hadis itu, wal haya'u syu'batu minal iman, dan malu itu bagian dari iman. Malu di sini maksudnya malu dalam kebenaran, bukan malu dalam hal kebaikan. Contoh, azan, terdengar azan atau sebelum azan, azan lah pokoknya, azan di waktunya, lalu kita bergegas menuju rumah-rumah Allah untuk sholat jemaah. Jangan sampai kita malu di sini. Ada orang malu dilihat orang, nanti dikatakannya kita orang sok alim, sok ini. Nah, ini malu yang tidak pada tempatnya. Adapun malu di sini adalah malu dalam perihal keburukan. Malu dalam perihal yang tidak sesuai dengan baik itu syar'i dan adat istiadat setempat. Karena adat istiadat setempat, jika tidak ada dalil melarangnya, itu adalah suatu hukum, dibenarkan di dalam agama. Al-uruf, adat istiadat, seandainya itu tidak ada dalil melarangnya, maka itu menjadi hukum. Ini jangan istilahnya itu kan adat, Ustaz, tapi kebiasaan orang di daerah tersebut seperti itu, tetapi tidak
menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah suatu hukum. Contoh misalnya, ada laki-laki, pengantin laki-laki, lalu pakai setelan jas, peci nasional, pakai sarung. Itu kebiasaan orang nikah di sini. Itu tidak masalah, tidak apa-apa. Oh, tidak doh. Ana mau pakai jubah aja, Ustaz. Pakai jubah aja. Kalau pakai jubah tidak masalah juga. Tetapi jangan mengingkari kebiasaan yang seperti itu. Nanti diingkari kan orang-orang barat ini tidak ada hubungannya. Ini masalah kebiasaan. Mungkin Bapak dulu waktu akad nikah seperti itu dulu. Memang seperti itu kebiasaan kita di daerah sini. Jadi itu bukan kemungkaran, bukan suatu kemungkaran hal yang seperti itu. Mungkin kita pakai jubah aja, enggak masalah. Cuman kebiasaan masyarakat di sini jangan kita ingkari, karena tidak ada dalil melarangnya. Tidak ada tasyabuh di situ. Tidak ada tasyabuh menyerupai orang-orang yang non muslim, tidak ada di situ. Jadi, karena itu pakaian sudah resmi. Taib. Itu hanya sekedar contoh untuk memahami tentang contoh adat, uruf, kebiasaan di suatu negeri. Taib. Ikhwani fiddin azakumullah. Kemudian muallif menyebutkan di sini 6 prinsip keimanan tersebut adalah rukun iman. Maka tidak sempurna iman seseorang kecuali apabila ia mengimani seluruhnya menurut cara yang benar yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Maka barang siapa yang mengingkarinya satu rukun iman ini, maka dihukumi dengan kafir. Ini bukan kita membicarakan hukum bahwasanya ini berat timbangannya di dalam agama. Adapun memvonis secara individu, kelompok itu tidak dibolehkan, tidak dibenarkan bagi kita. Ini masalah kita mempelajari hukum, ilmunya. Adapun mentakfir, menuduh orang kafir itu tidak boleh. Kita wanti-wanti dari sekarang, karena kata orang, pelajari ini, lihatlah pembicaranya kafir ini tidak. Itu biasa mempelajari bahaya syirik, mempelajari apa yang jatuh kepada kekafiran, mempelajari apa itu yang tidak sesuai dengan sunnah. Dan ini orang tidak mau, tidak sesuai dengan sunnah, ya bid'ah. Tetapi orang tidak menerima bahasa-bahasa seperti ini. Sementara Nabi SAW menggunakan istilah tersebut, karena tidak biasa bagi orang-orang yang belum belajar. Bahkan ustadznya sendiri, mubaliknya, tidak paham itu apa itu bid'ah. Dan sering kita bahas di pengajian kita ini, di musola kita, di masjid kita. Terkadang mereka mengatakan perihal duniawi, sesuatu yang berbau teknologi, sains, itu bid'ah kata mereka. Tidak. Bid'ah adalah dalam perkara agama yang tidak ada dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mempelajari, bukan menuduh si fulana, saudara-saudari kita terjatuh dari ini, tidak. Kita mempelajari keburukan, kata Huzaifah bin Yaman, agar kita menjauhi perihal-perihal yang membahayakan akhirat kita. Jadi kita mempelajari syirik, mempelajari nifaq, mempelajari apalagi kafir, mempelajari bid'ah, mempelajari kemungkaran. Bukan kita menuduh saudara-saudari kita. Tidak. Ini harus kita yakini, kita camkan, kita mempelajari itu agar Allah menjauhkan kita dari hal yang membahayakan akhirat kita. Itu harus poin seperti itu. Kita tekankan di sini, di kajian ini. Karena masih banyak tudingan-tudingan seseorang mempelajari ini ekstrim. Tidak. Jadi harus kita luruskan. Kita mempelajari syirik, kita mempelajari kafir, mempelajari nifak, mempelajari seluruh kemungkaran yang dilarang dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yang diterangkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, adalah agar kita terjauh dari hal-hal tersebut. Allah jauhkan kita dari hal-hal bukan masalah dunia tetapi akhirat ketika kita dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala.
Dan tentunya jika kita sudah memahaminya, sesuatu itu bukan ada pada diri kita sendiri. Otomatis kita akan sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai. Kita harus sampaikan. Sebagaimana sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain mengetahui kebenaran tidak cukup untuk diri mereka, mereka sampaikan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beriman terhadap seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengajak teman-temannya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Itu dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga dengan ibunya Abu Bakar As-Siddiq, itu mendakwahi ibu para sahabat. Ibu-ibu sahabat yang didakwahi oleh Abu Bakar juga didakwahi oleh ibu dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dakwah karena kuntum khaira ummah, engkau adalah sebaik umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Jadi harus ada di situ. Kita pelajari, kita amalkan, kita dakwahkan. Itu jalan yang apabila ditempuh, itulah jalan orang-orang soleh terdahulu. Jadi kebaikan itu bukan ada pada diri kita saja, bukan ada pada keluarga kita, tetapi kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, dan kepada seluruh manusia. Karena ajaran Nabi Muhammad SAW itu kepada seluruh manusia. Yang berwarna kulit hitam, putih, yang matanya sipit, yang matanya besar, yang rambutnya keriting, yang rambutnya lurus, kepada seluruh umat manusia, jin dan manusia. Taib. Ikhwanin fid din, a'azakumullah. Lalu disebutkan di sini oleh muallif, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya adalah berikrar, diikrar dengan macam-macam tauhid yang 3, serta beriktikad dan beramal dengannya, yaitu pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan ketiga tauhid asma wa sifat. Ini sebenarnya kalau ada orang yang menuduh, lihatlah kajian orang-orang salafi katanya. Kan ada tuduhan seperti itu. Seperti orang Nasrani, Trinitas 3. Ini hanya pembagian, kita jawab, pembagian hanya untuk memudahkan. Asalnya tauhid itu hanya satu, tidak ada pecahan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, tidak ada. Cuman ulama akidah mereka meneliti, istiqra istilahnya, meneliti dengan penelitian yang dalam. Ternyata di dalam tauhid itu mengandung rububiyah Allah, mengandung uluhiyah, mengandung asma wa sifat. Dan terkadang seseorang hanya paham terhadap rububiyah saja. Seperti orang-orang musyrik dahulu. Dia hanya mengatakan yang memahami rububiyah. Adapun uluhiyah, penyembahan, ada berhala-berhala, sesembahan-sesembahan yang lain bersama Allah. Jadi orang musyrik dahulu mereka mengetahui beberapa ayat apabila ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka menjawab fayaqulu Allah. Mereka akan menjawab Allah. Ayat-ayat seperti ini dalam surah Al-Ankabut, itu disebutkan beberapa ayat. Maka mereka memahami bahwa alam semesta ini Allah yang menciptakan. Sebagaimana Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW, ketika terjadi peristiwa tentara bergajah perang yaitu ketika itu perang gajah, tentara Abraha ketika itu menyerang, ingin menghancurkan Ka'bah sebelum Nabi SAW lahir. Ketika sampai di suatu tempat, membuat base camp di situ, dan sebagaimana orang yang pasukan besar dan pasukan orang penduduk Quraisy itu ketakutan, berlindung ke bukit-bukit. Datanglah Abdul Muttalib menghadap kepada Abraha. Lalu dia mengatakan begini. Dan maksud tujuannya adalah, tujuan dari Abdul Muttalib itu meminta onta yang telah dirampas oleh pasukan Abraha. Onta yang dirampas oleh tentara Abraha. Awalnya Abraha takjub,
takjub dengan keberanian Abdul Muthalib. Memang nampak sosok wibawa, karismatiknya seorang pemimpin. Lalu ketika menanyakan, Abraha beranggapan awalnya ini mungkin dia ingin supaya ada negosiasi, jangan diruntuhkan Ka'bah, jangan ini kami begini. Tetapi tidak ada masalah Ka'bah diucapkan, tetapi masalah onta-ontanya. Lalu kata Abraha, apakah hanya untuk itu tujuanmu? Meminta onta-ontamu? Kata Abdul Muthalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena ibil itu, onta-onta itu, aku pemiliknya. Sementara Ka'bah, Allah yang memilikinya. Jadi Allah lah yang akan memelihara, menjaga Ka'bah tersebut. Berarti masih meyakini bahwasanya orang-orang kafir Quraisy dahulu meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sudah paham kita. Sebagaimana ulama-ulama seperti ulama qiraah itu menyebutkan hukum-hukum di dalam qiraah, bacaan Al-Qur'an, dalam ilmu tajwid, bahwasanya ini hukumnya gunnah, ini idgham, ini izhar. Itu tidak ada. Mana dalilnya? Tidak ada. Tetapi ulama-ulama ahli qiraah mengumpulkan semuanya untuk memudahkan kita mempelajari Al-Qur'an, membacanya. Dalam fikih, bidang fikih, mana ada Nabi mengatakan bahwasanya pembagian itu ada 5, ada wajib, ada sunnat, ada haram, ada makruh, ada mubah. Jadi tidak ada. Jadi ulama memudahkan kita agar memahaminya dari dalil-dalil. Jika itu kuat pendalilannya, ini wajib. Jika ada sesuatu di situ nampak kelemahannya, terkadang Nabi mengamalkan, terkadang meninggalkan, berarti itu sunnat. Nah, jadi ini sekedar seandainya ada yang menuduh kita, itu jawabannya. Dan bahkan ini yang masyhur, ada ulama yang membaginya hanya 2, ada yang membaginya 3, ada yang membaginya 4. Masuk di situ tentang tauhid mutaba'ah. Itu hanya satu-satunya Nabi SAW yang harus diikuti, tidak boleh yang lainnya. Ada yang membagi 5 di buku-buku akidah. Cuman yang masyhur, yang sampai kepada kita hanya 3 pembagian ini. Di sini disebutkan pada footnote-nya, mu'alif katanya ada yang menambah-nambah dengan istilah yang lain, seperti mulkiyah. Mulkiyah itu masuk pada tauhid rububiyah. Ada yang menyebutkan ada tauhid hakimiyah. Hakimiyah itu termasuk pada di antara tauhid yang tadi, rububiyah dan uluhiyah dan seterusnya. Dan kata mu'alif di sini bahwasanya hukum itu milik Allah. Disebutkan dalam surah Yusuf ayat 40. Kita lihat surah Yusuf ayat 40 agar kita mengetahui ayat tersebut. Karena ini ilmu. Qala Allah, qala Rasul, itu adalah ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ilmu. Baik. Dalam surah Yusuf ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum." Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini bahwasanya kata Allah, kalian tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian membuat-buatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, ma anzalallahu biha min sultan. Jadi kata Allah di dalam ayat ini, Allah tidak menurunkan satu keterangan pun tentang nama-nama itu. Innil hukmu illa lillah. Sesungguhnya keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dia memerintahkan agar kamu
tidak menyembah selain Dia. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus, walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang hukum yang membagi tauhid. Ada hakimiyah. Nah, ini masuk dalam tauhid yang tadi uluhiyah dan rububiyah. Baik, itu hanya sekedar pembagian-pembagian yang terkadang pembagian itu benar-benar ada dari ulama akidah dan terkadang ada dari kelompok lain, dari firqah. Ikhwani fi din a'adzakumullah. Kemudian mengenai tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, itu ada pembahasannya nanti. Ada pembahasannya nanti. Lalu kita kembali kepada iman tadi. Iman, seandainya itu hanya pengakuan di hati tanpa diucapkan, tanpa diamalkan dengan anggota badan, begitu juga hanya amalan hati, hanya ucapan lisan, tanpa ada ketaatan, maka itu sebagaimana imannya iblis, laknatullah. Kita mengatakan imannya iblis karena iblis dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dan diucapkan juga Rabbana katanya, Rabbi, Robku katanya, mengakui Allah Robnya. Akan tetapi ketika diperintahkan sujud kepada Adam, dia tidak mau. Jadi amalannya dia ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian ucapannya keimanan, amalannya amalan soleh, tetapi hatinya tidak ada keimanan. Ini munafik. Orang-orang munafik di zaman Nabi mengucapkan dia adalah orang yang beriman. Lalu dia beribadah bersama saf-saf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut juga perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hatinya membenci agama Allah Subhanahu wa taala. Ini munafik. Lalu ada yang hatinya sudah mau, kemudian amalannya juga mendukung dakwah, walaupun tidak ada amalan yang istilahnya yang taat seperti sebagaimana orang yang beriman, tetapi hanya lisannya saja yang belum lagi. Ini sebagaimana Abu Talib. Abu Talib hanya mengucapkan la ilaha illallah. Ketika dia wafat, menjelang ajalnya datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentalkinkan, menuntun agar mengucapkan la ilaha illallah. Ya am, wahai paman, kul la ilaha illallah, katakan. Orang-orang petinggi Quraisy mengatakan, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, apakah engkau tidak menyukai agama Abdul Muthalib? Akhirnya keluarlah nafas terakhir Abu Talib tanpa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau seandainya itu kejadian, ini imannya Abu Talib, ini imannya iblis, ini imannya orang-orang munafik, maka itu tidak sempurna. Adapun iman yang sempurna yang sebagaimana kita bahas tadi sebelumnya, harus diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Kita cukupkan kajian kita karena pembahasan rububiyah ini kalau kita lanjutkan lebih panjang pula dari antara maghrib. Ada tahsin nanti. Ada pula tahsin kan. Jadi untuk kita anggap saja seperti anak sekolah, semester ini pelajaran kita terakhir. Karena di bulan Syaban insya Allah kita akan membahas tentang sekitar Ramadan dan puasa Ramadan. Jadi insya Allah kita berjumpa lagi untuk pelajaran ini mungkin di bulan Syawal atau di bulan setelahnya, tergantung konfirmasi atau tentunya sesuai yang Allah izinkan. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan 10 kali pertemuan sebelum Ramadan ini, dan mudah-mudahan itu memahami kita bagaimana aqidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.